kita. Itu pria. Udah mulai terbiasa kan Iya, wajah udah. sama lawan? Leonardo itu, DiCaprio. Udah gak pria. Astaga. Masih ada Fredrin lagi kalau memang mau dipakai. Kalau ya, atau kalau enggak ya Hayabusa pun oke, cuman zoning dari Badang ini yang buat susah nanti buat Hayabusa. Aku sih kayak Fredrin masih Oke. Harit dan Popeyes. Harit sekarang jadi best seller juga ya, sering banget ada di pick atas. Sebenarnya tergantung tim ya. Kalau Harit karena biasanya kan lawannya Harit masih ada kan, Granger masih ada. Mungkin yang hilang dari region kita tuh cuma Moskov ya. Iya. Karena Moskov kan ada penyakit yang belum bisa disembuhkan di region kita. Apa, Suelo lagi nih? Bukan. Oh enggak. Gak main Moskow. Temennya. Temannya. Maksudnya Evos lagi berarti ya? Iya. Kenal lagi, selesai. Kenal lagi. Dan Granger oke sih, karena menurutku Badang Granger juga bisa jadi hero pick off yang kuat juga. Ya. Di arah early game pun lumayan kuat dengan adanya Granger sama Badang. Ya, dan ini gignya opsi mereka main tank juga bisa kalau mereka mau ngambil ya Fredrin. Diambil Fredrin juga one-one. Opsi yang oke memang cuma lumayan berat buat Fredrin ya kalau fight-nya itu ada di atas Zaman Force. Ya, Walaupun bisa ditempel-tempel tapi masih possible banget buat di dodge lah ya. Ya, aku lebih penasaran nanti untuk Baloy sebenarnya. Oke, ada Parsha ya. Good combination Parsha adalah bisa nge-burst buat one-one ya. Iya, jadi one-one nggak free hit juga. Gak bisa dekat sama sekali. Cuman kalau penasaran dengan hero Baloy ini karena waktu regular season, Baloy sempat ngebawain Florin. Ada Fredrin Florin atau Angela dengan Fredrin yang lagi laris manis di rank, gimana pendapatnya? kalau Angela lebih asik sebenarnya sama Baxia. Baxia ya? Baxia iya itu benar-benar balap jadinya. Rodanya dari ujung ke ujung selesai. Ditambah Iritel juga lagi ya. Oh iya, Iritel. Kalau ya, Baxia. Sama Cici itu biasanya. Nah iya itu. Sebutin aja semua ya, partner-partner Angela di mana-mana. Pas banget kita di balap sepeda kan? Partner balap ya. Jakarta International Velodrome, tapi ya Cici udah tutup juga. Dari kick. Iya. Kalau Haya masih dilepas, Gig agak menantang maut ya. Iya, apalagi buat one-one-nya. Betul sekali. Pasti kena kecap dengan Hayabusa. Biasa. Kalau ini kalau mau Masya agak tapi di best. Mereka nutup ya, adanya kemungkinan juga yang dibalikin lagi kayak Yang tadi menyebalkan ini ya. Sekali targeting satu tukar satu mati tanam. Yep. Ya. Kalau aku kayak Gifem kalau mau try main edit pun masih oke kayaknya buat di XP ya. Oh, Edit masih terbuka, ada glue juga. Glue mungkin, juga, kalau iya. butuh badan yang lebih sustain. iya. Coba ini pertemuan ya antara One sama Harit nih selama di playoff. Yep. Menarik ya ngeliat ya. Iya, lebih unggul One ya. Iya, dari one-one-nya yang memang ternyata ada di atas dari Harit itu sendiri. Karena Harit dia butuh zaman first mungkin. Iya. Dan landing pace juga One cukup unggul kalau lawan Harit dan jungle tank bikin One gampang banget buat pecahin. Apalagi ada nge-setupin ya. Itu enak banget ya. Ya, ini udah dua nih yang bisa setup nih, Fredrin sama Badam. Ya. Cukup Oke. bisa maksimal nih one-one-nya. Dan picknya sekarang nih, kalau mau ngambil roamer, wah ini roamer lumayan sulit juga. Franco mungkin paling oke. Apakah? Wah, Hylos ternyata. Kalau kita mau Franco buat pegang one-one ya. Biar asik gitu ya. Kalau mau blue di sini juga masih enak Masih ya buat oke. Gifem ya. Yep. Sama butuh satu mid lagi, satu mage. Butuh Pak. mid yang burst tapi. Yep, atau sekalian aja nih, Baloski main Cho. Menarik. Baloski main Cho kan bisa mudah tuh pecahin weakness point. Iya. Cuman paling agak susah masuk Pove. kayak harus ya ada Pove, ada Hylos juga. Hylos. Ya. Oke. Dan dari Parsha sama Haritnya juga bisa bawa Purify kan. Jadi nggak segampang itu buat pick off. Iya. Mungkin Kita akan pick melihat off depan. Pro mati banyak malah kan. Waduh. Kalau ada Purify. Eloida, Gloom nanti. Jungle. Oke, tinggal satu pilihan terakhir nih berarti jungle yang tersisa. Opsinya tank kah atau assassin? Kalau yang masih oke dan stabil, Xbox kataku. Bisa lumayan nutupin. Pecah juga nggak langsung yang bakal berimpact banyak. Bluenya Atau- juga nggak gitu gampang naik. Kalau mau menang fast farming, Link lagi. Jisun Sin. Oh, oke. RRQ ini lumayan scaling ya, hitungannya ya. Oke, tapi ini berarti kedua kalinya. Yang kemarin gagal untuk Yap. Ascension-nya, tapi kali ini apakah akan berhasil dan mereka bisa mengejar match point untuk 3 poin dari RRQ? Jadi langsung saja kita serahkan kepada Papulo dan juga Lim Kochel.
Oke, terima kasih para panelis. Sudah diserahkan ke kita, Lim. Oke. Kita serahkan balik apa? Jangan dong. Dia mulu. Kita nggak kelar-kelar nanti kan. Tapi ternyata ada 3 penyebutan dari namanya loh. Apa ya? Sujin, tiga nada. Gi, Samsin, 3 nada juga. Sama. Cuman apakah impactnya akan baik atau tidak? Nah, ya. Tapi yang pasti dia bisa untuk melepas mimpi buruk kemarin. Solo kill dari Sun, itu pukulan telak loh. Oke. Ya wes, satu kemenangan ini akan menghantarkan RRQ menuju match point. Tapi kita tidak tahu apakah Geek Papua akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Jadi, untuk sekarang, jam 8:10 malam. Wow, waktunya kita mendengar Velodrome Mana Suaraja. Wah, ramai sekali ya. Bahkan di festival juga penuh banget ya. Saling memberikan support untuk tim favoritnya. Kabarnya malam ini Jaktim tutup. Hah? Rame banget di depan kan. Iya, malam ini besok kan. Tapi kelihatan dari mid lane ini juga akan ada peraduan damage yang sebenarnya dari segi range harusnya Rins lebih unggul. Kita tahu Marsha. Tapi Aboy ini juga nih gak bisa dianggap remeh. Salah satu user Lui yang harus diwaspadai. Sering dapat target ban juga bahkan. Dari emblem, pull yourself together. Oke. Lagi dan lagi, adem ayem di awal. Dan kalau memang kita mengikuti flow dari game 1, 2, 3. Geek, apakah akan tetap mengambil early-nya nih? Ya, tapi kalau memang dapet ya early-nya ya. Kayaknya udah nggak boleh dilepas lagi sih. Sujin galak banget. Galak banget. Oh iya, kita lupa Sujin ini dengan Samsin. Dia bukan farming, dia cari kill. Dia bagus banget permainan pasifnya, trashless timingnya. Tapi ya balik lagi dari Samsin sendiri juga kan bisa open vision, poke damage, hidup. Oke, dan Aboy tertusuk tadi law and order, tapi Aboy masih memiliki sedikit absorb damage di dalam tubuhnya. Selamat kali ini. Oh, panah. Maju lagi dan itu dia. Satu hal yang begitu nikmat tadi didapatkan oleh Sujin. Oh, gak ada vision sama sekali loh tadi Aboy. Dengan darah yang udah low banget, itu memang resikonya tinggi. Bahkan ketika dia dapetin pun, itu bakal berat. Apalagi lihat Sujin, dia gak clear langsung dari 10 meter jungle-nya. Dia bisa sambil farming lagi. Yap, dan sekarang mereka punya kesempatan untuk bisa masuk juga ke dalam area dari Turtle. Namun di bagian atas, coba lihat Kopsnya masih berjuang untuk bisa menahan ke arah beberapa pemain dari RRQ. Namun Idoknya mulai maju ke arah terdampak, tapi Turtle-nya berhasil diamankan pula. Idoknya masih berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya. Idoknya sejauh ini masih berhasil selamat. Hanya saja Aboy, apa yang akan terjadi? Rick Oprar tadi udah memberikan damage yang sangat-sangat baik. Bahkan ada Flicker. Triple kill dari Rin. Oh, masih mau lebih Dan banget Gop. masih berlanjut semuanya. Coba lihat apa yang bisa dilakukan oleh Gop. Dan gagal. Tetap tumbang tapi 4 point kill. Yang sangat-sangat terlihat tadi Turtle memang didapatkan oleh Geek Fam. Tapi early game yang berbeda RRQ. Mereka unggul. Wow. Langsung dinaikin CC-nya nih ya sama RRQ ya. Dan itu dengan Samsin. Apakah ini memang jawabannya nih? Samsin bukan typical farming lagi. Typical team fight. Typical pick off. Bisa dilakukan. Rins dengan power pick-nya juga. Vision sangat-sangat enak. Bahkan gak harus pakai badannya Indok. Gak harus pakai badannya Dairon. Kita pakai Sujin aja. Oke. Sujin. Retribution. Wap. Tercuri lagi ya. Tapi gue jungle. Lihat sakit sekali. Itu Baloy loh. Iya. Tapi kalau ngomongin soal badang ya, memang dia nggak bakal ada item protection pasti. Oh, Aboy. Begitu menyakitkan untuknya Aboy. Masih bisa keluar dari satu lingkaran Federal Strike yang begitu menyakitkan. Hunter Strike udah jadi juga. Yap. Tapi masih belum kelihatan ya gerakan yang pasti dari teman-teman Geekfam. Zaman Force, boy. Oke, Zaman Force. Kenzinski gak memiliki cumbang SP di dalam tubuhnya. Dan mereka pun mundur kembali. Ya itu sebagai zoning out juga nih agar Toy-nya menang dari minion. Ditahan minionnya untuk depan turret, jadi tabrakannya nanti gak bakal jauh lagi dari sana. Sementara untuk di area mid lane, pergerakan regroup dari teman-teman Geek Fam. Ini yang paling diutamakan. Mereka mencoba untuk bisa keluar Dim ya. Geek benar-benar mencoba untuk bisa keluar dari zona yang memang sudah ditekan habis-habisan dari tadi oleh RRQ. Dan Kenzinski masih sangat aman sejauh ini.
Version dari target. Wop, itu dia. Ada satu player kah yang akan berhasil tangkap, tapi ternyata Toy masih berhasil pergi dan juga mengamankan diri. Ya, tapi lihat di sisi lain Turtle-nya. Ini di setup oleh RRQ dan harusnya bisa didapatkan sebelum Mykits hadir. Oke, sedikit lagi dan Turtle berhasil diamankan harusnya oleh RRQ. Bakal tuh sekarang keluar Sunway langsung dibawa begitu saja. Aboy mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, tapi di bagian belakang ada sebuah aksi pengejaran langsung dilakukan. Bisa ke Aboynya menyelamatkan diri, tapi Aboynya langsung diajar. Dan juga dipepet oleh Dairon dan berhasil tadi mendapatkan langsung Karaboy. Tidak bisa kabur lagi tadi. Dan ini berkumpul loh teman-teman dari RRQ. Mereka seakan merespon apa yang Gift coba lakukan. Di Samsin akan farming, dia akan susul nanti pergerakan dari RRQ. Karena udah nggak ada lagi nih jungle yang dimiliki oleh RRQ. Sehingga tabrakan bisa terjadi lagi. Yep. Kehilangan arah sepertinya Kingpam untuk di awal. Karena belum ada satu pergerakan yang benar-benar signifikan yang mereka lakukan dan juga mendapatkan kill. Wow, tertariknya dibongkar. Lagi-lagi nih keuntungan objektifnya dipegang. Tapi Trashless berani sekali Setsujin. Dia ngebuka rumputnya. Dia masuk rumput Trashless loh. Seenggaknya ada efek immune. Yep. Tapi kan setidaknya biasanya itu kan dipakai untuk keluar atau kabur nih. Iya. Kalau yang bisa sini jago loh. Masuk aja nggak apa-apa. Bisa, dia main pasif 2 kali 3 kali hit. Itu bisa ada Trashless Ada lagi. Trashless lagi. Oke. Oke, berarti. Sementara di sisi lain Kenji masih farming. So far yang punya one-one itu lumayan efektif belum tapi Blur Stack kan. Oke, sendirian. Apa yang akan terjadi? Mykits dikeroyok bisa-bisa di bagian belakang. Toya mencoba untuk hadir dan juga mengantarkan DPC Sabar Pos langsung dikeluarkan Aboy. Belum bisa memberikan bantuan yang sangat banyak. Ada satu weakness point lagi, Law and Order langsung dikeluarkan. Aboynya begitu sulit untuk bisa keluar dari zona yang begitu mematikan. Dan zoning dari Dairon, manusia ungu yang digunakan kali ini tapi midnya Yap, di tempat yang lain Gops harus keluar. Gops harus pergi. Gops berhasil sejauh ini. masih aman dan bahkan purple-nya. Ini akan coba untuk di-invade walaupun distance-nya jauh. Tapi seenggaknya pressure dari RRQ tidak lepas sama sekali. 4.000 gold di awal di menit yang ke-6. Ini sangat nyiksa di awal. Yap, itu dia. Dari tadi Baloy terjebak, tersandwich, Fedra Strike. Selesai. Damage yang itu udah nggak bisa ditahan lagi sih. Udah kelihatan banget tadi loh. 2 player di depan ya, 1 player di belakangnya. Nah, Diversion. hampir saja. Tapi bagus sih, memang gerakan yang perlu dilakukan juga oleh teman-teman Geek Fam. Mereka Iya. coba nge-backup dari Ken. Hidupnya bukan ada bubur, Kalau dicari ya. Iya. Di sisi lain Turtle kembali didapatkan 2 Turtle berarti untuk RRQ. Hampir perfect Turtle. Untungnya dia Turtle pertama tadi didapatkan Aboy. Yap. Masih aman aja. Sekarang Baloy bagian bawah, mundur kembali. Sudah level 12 untuk Setsujin. Wah, Cepet banget ya. Kita akan lihat nanti 15-nya di menit berapa. Tapi jujur ini bukan yang Yisamsin farming banget loh. Dia ada kasih pressure, dia ada kasih damage ke lawannya. Jadi kayaknya 15-nya nggak akan mecahin rekor atau sebagainya. Yang penting ngelihat dari goldnya ini RRQ. Terus loh. Lihat di menit 7 sekarang udah hampir 7.000 gold. yap. Itu dia, RRQ tidak boleh melakukan kesalahan. Karena mereka pun dari beberapa game sebelumnya sudah dapat kemenangan dari memanfaatkan kesalahan yang dimiliki oleh Kingpam. Oke, Kenjiski mendapatkan satu minus poinnya. Dan itu dia crossbow tackle. Lalu dikeluarkan. Namun sekarang Daironnya mulai maju lagi. Aboy sendirian. Oke, dan ada Aboy di dalam area tersebut. Glorious Palm udah terlihat dan Aboynya masih berjuang untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi ternyata dengan ada Zaman Force dan juga flicker tadi dari Dairon gagal untuk selamat. Wah padahal tadi Geek Fam mereka menemukan secerca cahaya. Sayangnya ditutup lagi cahayanya. Karena mereka udah dapetin Setsujin. Goldnya langsung ketarik, bayangkan. Tadi langsung hampir di angka 7.000. Sekarang ketarik nih, di under 6.000 gold. Tapi semuanya kembali hilang. Semuanya kembali dipegang RRQ. Melihat dari itemnya pun. Setsujin bermain dengan cooldown ternyata. War Axe menuju ke arah Endless Battle juga. 30% cooldown, 40 bahkan dengan sepatunya. Oke, Glorious Pathway dikeluarkan kembali. Baloyski menjadi targetnya. Walaupun Quiz Crack dikeluarkan tidak bisa. Dan Gop kabur ke arah mana? Gop jalan pulang gak ditutup. Tapi mendadak pemain kick yang lain mereka hadir. Mencoba. Dan itu dia kemencotek. Dan langsung terpecah. Tapi Idok salah satu target yang sangat-sangat tebal. Kenjinya berhasil dilenyapkan dengan sangat cepat. Tapi Rin satu kali ini benar-benar langsung menghilang. Tapi Baikit pun mendapatkan ganjarannya secara langsung. Hanya bertukar dari Rins. Balo yang tumbang duluan tanpa sempat memberikan damage tadi tanpa sempat memberikan follow up. Ini bakal bahaya banget apalagi ngelihat dari damage-nya Setsujin. 1 kali hit itu
itu benar-benar bisa ngebocorin siapapun. Dan sekarang Lord, mereka setup bermodalkan formasi, gak ada make it. Sakit banget zaman Force Baloi terpaksa untuk mundur. Lepas. Lord bisa didapatkan secara free. RRQ seperti tim yang berbeda dari game sebelumnya. Ya, mereka gak ada lagi tekanan yang bisa dilakukan, Lin. Dari tadi mereka defense, dan defense. Iya. Apalagi kalau ngomongin defense, high ground defense-nya lu. Dari Geekfam ini juga nggak terlalu kuat. Ini kasusnya bisa mirip dengan game sebelumnya di mana RRQ dan juga Geekfam minim banget dari high ground defense. Sekarang ada Rin, ada Farsha yang bisa kasih damage dari jarak yang sangat-sangat jauh. Oke, Naked masih mendapatkan lagi bahan bakarnya. For pebab berhasil diambil, tapi mereka juga tidak boleh melakukan kesalahan ya RRQ ya. Karena kita tahu di sini ada Aboy. Aboy bisa saja membuat sebuah team fight apabila yang ingin diberhentikan oleh RRQ. Mereka ingin pulang, Toto dilanjutin lagi. Tapi kalau kalah gold ya, itu susah loh untuk ngebuka diversion. Karena mapnya benar-benar gelap dan lihat-lihat zoning dari Rins. Yap, dan itu dia tertangkap Mas Aboy. Selesai, Aboy berhasil diambil solo kill. 5 kali tumbang Aboy. Apa yang terjadi? Apakah memang harus mencari hero mandiri aja nih buat Aboy? Tapi lihat Lord, masih ada di bagian bawah. Holy Defense masih ada tapi semua akan di-trigger. Oke. Oh gak kena, bottom Sakit lane. banget, hei. Ada zaman pos langsung dikeluarkan, tapi sekarang Gobsnya. Bisakah dia bertahan, tapi Gobs kehilangan cukup banyak SP. Dan sekarang Lord di bagian bawah berhasil menumbangkan karena satu Bestara di bagian atas. Baloiski masih mencari celah, tapi sepertinya ketahuan pergerakan dari Baloiski. Hati-hati, Holy Defense udah gak ada. Dan Super Minion masih ada satu wave lagi. RRQ mereka punya pilihan untuk maju mungkin coba lagi. Atau malah enggak. Tapi jangan lupa nih ada GoPay bagi-bagi. Ketika goldnya mencapai 10.000 dan sudah sampai ternyata. Itu dia. Langsung bisa di-scan. Langsung guys. Wah, ini depan dulu. Nah, ada anak-anak dari Dewa nih. Wah ini itu dia ya. Tapi balik lagi untuk Geekfam sendiri nih. Mereka masih bisa bertahan tanpa high ground defense yang pasti. Satu Bastard saja yang hancur. Ini udah lumayan. Wah RRQ dia gak mau mundur. Mereka masih mau coba sepertinya. Yap. Ini adalah prime time-nya banget, tapi sekarang Baloiski akan melihat depan, akan masuk dari belakang dan itu lebih mereka langsung dikeluarkan. Tapi ternyata untuk kali ini Rinja dalam posisi yang sangat baik, tidak tersentuh. Backup damage yang begitu indah langsung dikeluarkan dan sekarang malah Aboy langsung pakai ledakan cepat. Menyisakan 4 player saja dari Geek. Bahkan sekarang ada satu Besta lagi berhasil langsung dihancurkan. 11 menit, bisakah ditutup oleh RRQ tapi ternyata mereka mundur kembali. Ini mundur atau pura-pura mundur. Karena mereka masih bisa menguasai zonanya. Sedikit lagi Bastard di bagian mid lane tapi gak dipaksa, harusnya RRQ bakal tahan temponya. Yap, dan Riz bagus banget posisinya tadi. Bagus banget dia dalam rumputan, gak ke spot sama sekali. Tapi gue suka gerakan Baloi tau. Yap, Diversion ke arah belakang, tadi Baloi hampir bisa dapetin ke arah Toy. nekat loh dia tadi walaupun tidak ada Skill tadi kalau nggak salah, karena udah dipakai sebelumnya. Iya dia benar-benar datang dari belakang, maju langsung flicker. Ya jujurnya harus nekat sih, sekarang Geekfam mereka di kondisi under 11.000 gold loh. Ini baru menit 12. Dan, tapi mereka masih berani untuk open. Dan RRQ mereka punya 2 pilihan, punish atau pancing. Yep. Mereka masih cukup berani, tapi sekarang ada keluar Spanway. Coba lihat Rinja, masih dari belakang. Dan Riz, pada dihajar. Tapi ternyata Riz masih sempat untuk bisa melanjutkan ke arah dari Kenjiski dan triple kill. Didapatkan oleh Sun Sujin di tempat yang berbeda. Menyisakan Gobs sendirian. Gobs bisakah mempertahankan satu base utama mereka. Karena 4 player tersiksa siap mengajar. Dan melumat habis. Terbuka match point untuk sang raja. 3 poin hanya tertinggal di game yang pertama dan tempo Geekfam hilang. Mereka perlu reset sekarang juga atau mereka akan say goodbye untuk kesempatan menuju Riyadh. Yap, match point untuk RRQ. Badar-badar match point untuk mereka. Satu langkah lagi. Namun Geekfam, mereka seakan berbeda dari sebelumnya. Temponya, zoningnya,